Tepuk tangan. Mas kilo Mas. Kursinya Pak Bos yuk. Kepiye? Ledek banget kok Mas. Ayo diresiki, pokoknya kudu tidak ada debu walaupun sebutir pun. Ya iya. Nah iya, pokok Jenengan gek ngresiki piye? piye nek misale ben ora ning noda aku ndek cara. Gimana Mas? Kursine didol. Ra bakalan noda. Ngomong Pak Bos kan durung rawuh. Durung rawuh. Jal tak foto, tak tawake ya to. Wah, Kira-kira payu pira ya Mas? wah ya larang nek kaya ngene iki kok ya iku ora saben wong iso duwe. Oh, Mas yo. Nah, aku iki agak judeg jane iki Yohan. Lah pripun Mas? Ngerti to mbahku wae lho sing umur 70 tahun. Njaluk lejing. Wah, jan cilaka tenan. Anggo aerobik e. Wah, anggur sore sepuatunan andukan wis kok cah enom e. Dadi saiki pengin iki sing aneh-aneh. Piye? Sepuh-sepuh lansia ki kudu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, pripun? Loh, Mbak. Mbak. Maaf, Pak Bos izin. Izin. Pak Bos baru Kenapa Mbak? Pak Bos kenapa Mbak? baru keset. Baru keset. Pak Bos ya baru keset, baru kesiangan tadi. Keset dan siji. Baru kali ini aku dengarnya aku keset. Baru keset Pak Bos ya. Oh, baru mungkin lagi tidak enak Lagi badan. tidak enak Ah, badan. iki monggo. Oh, nggih. Mbak, wah janan iki. Mah bingung toh. Aku bingung nek diparani juragan-juragan ngene iki lho. Nggih. Lah iya. Kurungan musuhan Aku kok wedi nek piye? cedak-cedak aku njur nyaman. Nggih. Lah iya. Ben nyetrum. Mbok kenalke Mbak sopo? Heeh. Asmane sinten, Mbak? Saya namanya Mbak Saron. Wah, luar negeri Mbak Swarau. Luar negeri Mbak Sharon. Sharon. Nek Indonesia Saron. Ning Dede Saron kecantikan toh. Dede wah jan ini. Lah iya, tapi saya itu pernah nganu sama Pak Bos diceritani. Nek Mbak Sharon ini, wah ini yo berjiwa kepemimpinannya tinggi, bijaksana, wow, merakyat. Jelas. Loh piye Mbak, to? niki lho Mbak. Tadi tuh Mas Pur tuh lagi ngobrol. Ini Mas Pur tuh cerita tuh sama Mas yang jenengan. Lansia itu loh Mbak. Oh, lansia di daerahnya itu. Oke. Lagi janjian mau beli legging bareng-bareng. Oke. Mau buat senam Senam. aerobik biar kekinian gitu. Betul. Tapi pakai Nanti habis senam itu biasanya mabar roblok gitu loh Mbak. Ayo, gaul ya nggonku ki. Gaul ya. Wih, lansia dong apa? Lho kepiye? Wingi njaluk sepatu roda. Sikile kiwa mlayu nengen, sikile tengen mlayu ngiwa. Aku bingung lho. Prakteknya Mas. Ayo aja malah geblak kok ya. Ngono. Kesejahteraan lansia lah aku begitu. Nggih, niku pripun itu Mbak Saron nek tentang lansia niku pripun? Penanganannya kudu pripun? Penanganannya yang perlu diperhatikan betul ya. Nggih. Karena lansia itu kan sebenarnya butuh kebahagiaan. Ya iki. Masnya juga Butuh kebahagiaan. Kebahagiaan saya ya butuh banget Mbak Jani. Heeh. kira-kira Mas Pur sudah bahagia belum? Ayo sudah sekarang. Monggo. Monggo wah ada tamu Monggo Bu, monggo Bu. Yo. Ini bisa sebelahan dengan Mbak Wonten Saron. Punten Indonesia bagian panas. Atau bagian belakang. Nggih bagian. Ada panas. Bu Ketua Komisi D atau ini bisa nanti langsung Bu, non sewu Mas Pun iku grogi gara-gara ada Mbak Saron ini loh Bu. Wes Punten. dari tadi itu nggak jelas ini. Ini kan tadi saya ngobrol masalah lansia di tempatnya Mas Pur itu loh. Tapi sebelum itu Pak Bos ada titipan pesen nggak Mbak Saron nih buat Kan buat kepripun kita Mbak nih? Saron? Jadi tadi Pak Bos titip begini, kenapa banyak lansia itu yang masih dititipkan di panti? Padahal masih punya anak, ada yang mengurus, itu kan kasihan ya. Karena lansia itu sebetulnya ya tadi yang saya sampaikan butuh kebahagiaan, butuh perhatian. Iya. Itu titipannya. Jadi harapannya dari pemerintah, dari DPRD ini bisa berkolaborasi untuk memberikan
biasanya tuh Pak Bos tuh punya daftar pertanyaan ya Mas Pur ya, yang akan ditanyakan oleh Pak Bos ini. Berarti dititipin ke Mbak Saron juga pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan disampaikan. Sama nih, sama. Aman berarti Mas. Oh kan aku bingung ya toh. Anjir. Harus bagaimana ya kan? Nah, Mas berarti aman ini ya. Oke. Nah ini apa tamunya itu masih ada lagi, buatan kula urusannya perwedangan loh niki. Oh Mas, saya angkat. Oh, Nggih, Ibu. monggo. Monggo pinara. Nggih. Wah rame angkringane Jan. Sudah ada Bu Indrawati dari Dinsos Naker Trans. Ibu gimana kabarnya? Sehat ya Ibu ya? Nggih. Ibu berdua ngunjuk napa? Ngunjuk napa, Bu? Saya air putih saja. Air putih. Alhamdulillah. Adanya memang itu. Alhamdulillah podor persiapan. Berarti saya paham kan? Betul Bu. Nah, nih monggo. Oke. Ibu napa, Bu? Air putih ya. Air putih mawon. Napa niki lagi rombongan poso mutih nggih? Kok putih kabeh. Sini aja. Mas, sik sabar ya Mas jenengan ning kono mateng separuh. Apa? Engko segmen berikutnya balik atau? Loh, yang penting aspirasi dari rakyat itu tersampaikan. Jawaban-jawaban yang menyejukkan rakyat hari ini bisa diinformasikan. Ngono lho, Mbak. Aku ireng rapopo. Nah, iki sepur kae ireng sing numpaki akeh. Oke, sik golek yo kae Mas. Nah, iya. Ngantek dong golek tikete atau larang atau? Nah, iya. Kuwi sepur. Sepur. Beda karo Mas Pur. Nah, Mbak Saron ini kalau terkait dengan lansia itu kira-kira apa nih yang masih jadi pemikiran dari Pak Bos tuh apa sih, tentang apa yang mungkin jadi pikirannya Pak Bos gitu? Sebenarnya lansia ini memang ada kegiatan di setiap wilayah. Terkadang masih banyak wilayah-wilayah tertentu yang memang tidak diperhatikan. Mungkin kegiatannya hanya mungkin dari anggaran juga ya. Ini perlu menjadi PR bagi pemerintah kota Depok. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Oke, monggo. dua tamu ini, Mbak. Monggo, silakan. Ya, nggih. Dari Pak Ketua. Oh ya. Dari Pak Bos yang izin ini. Pak Bos yang izin ini. Iya, ini katanya Kita bagus. kosongkan Pak Bos kursinya. ini izin tapi menitipkan pertanyaan. Izin. Iya, Bu. Biar Ibu ada pekerjaannya Ya, kan. Nggih. Pekerjaan. Jadi Pak Bos itu menitipkan pertanyaan dan honor. Nggih. Berarti Pak Bos luar biasa. Luar ya? biasa. Luar biasa. Monggo Mbak Saron, apa pertanyaannya? Sebenarnya dari yang disampaikan, ada nggak sih Bu program khusus program dari DPRD Lansia? Ya, jadi lansia itu kan kalau DPRD itu kan kita punya 3 tupoksi ya. Ya. Baik legislasi, penganggaran maupun juga pengawasan. Tentunya di Mitra Komisi D berkaitan dengan Dinsos, juga nanti ada di DP3AP2 ya. Kita tentu juga di situ berbicara tentang lansia, di mana jumlah lansia saat ini cukup luar biasa. Secara nasional juga cukup luar biasa, dan kita tentunya berbicara di kota Yogyakarta ini memiliki 16% ya Bu Indra ya. 16% penduduk kota Yogyakarta itu lansia. Nah tentunya dengan adanya pertumbuhan ya sampai 16% itu juga kita harus berpikir bahwa lansia-lansia ini kan juga menjadi sesuatu yang harus diberdayakan. Ya tadi sudah disampaikan Mbak Saron untuk bahagia iya, tapi kita tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana supaya ada aturan khusus yang menangani. Jadi kalau kota Yogyakarta ini khususnya di Komisi D melalui legislatif kita akan meluncurkan yang namanya Perda Lansia ya Bu Indra, Perda Lansia. Nah kalau dilihat dari sisi program itu sudah sangat luar biasa. Jadi baik di Dinsos maupun juga di DP3AP2 yang bermitra dengan kami. Salah satunya juga karena kita juga ada nih yang namanya program yang DTKS yang masuk ke KSJPS. Bagi lansia yang mendapatkan KSJPS tentunya dia akan mendapatkan berapa bantuan. Itu secara program nasional yang dimana data itu adalah dari Dinsos untuk secara nasional. Nah, dengan melihat perbedaan dari angka data yang sesuai apabila kita turun ke lapangan terjadi masih ada perbedaan. Sehingga pemerintahan Kota Jogja ini punya yang namanya program jaminan kesehatan. Jadi kita punya program tersendiri untuk menutupnya yang itu, yang kurang-kurang itu. Nah, ini sebelum lebih lanjut lagi Ibu, kita mau tarik napas dulu, minum air putih Izin dulu. biar Oh iya, boleh. Tunjuk Saya juga. juga. Monggo, silakan. Pemirsa juga jangan kemana-mana nih, nanti kami akan kembali lagi untuk Anda seru-seruan, tentunya masih di Bincang Inspirasi Dewan. Udar kakak
solusi, menginspirasi, mendengarkan udar gagasan, cari solusi, menginspirasi. Rene karo kancane bincang-bincang, karo Prodewan Rene ning angkringane bincang inspirasi. Sakjose bincang inspirasi, sakjose bincang inspirasi Dewan, sakjose. Bincang inspirasi, sakjose bincang inspirasi Dewan, sakjose. Ya, ini warga Jakarta. Betul. Pak Bos Betul. yang baru izin. Baru izin ning tulisane ono. Saya kan PR, jadi nggak berat. Nah iya, tapi ini kan loh, ibu-ibu yang datang hari ini nggak ada banget loh, karena ini informasinya penting. Iya. Karena nek biasanya simbah-simbah itu di tengah keluarga seorang digatekke. Simbah ngomong ke zaman nom-noman biyen sing ra nyambung ngono kuwi lho. Kadang stres simbah-simbah iki. Nek temok ke saumurane do bahagia cekikikan guyang-guyu ngomong ke biyen pacaran terus apa. Nek karo anake ra digape. Mek dadi. Omong apa ngono kuwi ya. Apa sih? Lah iya. Kasihan juga ya Mas Pur ya. Nah, ini makanya hari ini ya pemirsa ya, kami sudah bersama rame-rame di sini Oke. nih ya. Ini dari Dinsos juga Rawo untuk ikut memberikan informasi juga sebenarnya kondisi lansia di Kota Jakarta itu seperti apa. Lalu apakah ada nggak tuh yang lansia yang mungkin terlantar atau miskin, itu kan penting juga. Masyarakat juga tahu, sekitarnya juga tahu, biar bisa ikut bareng-bareng sesarengan nyengkuyung biar sama-sama bahagia sejahtera itu seperti apa. Ada Ketua Komisi D juga Rawo bersama dengan kita biar menyampaikan regulasinya bagaimana atau ini kan perdanya udah mau ada ya, baru proses penyusunan ini. Wih, kan penting. Ketika diinformasikan ada perda, wah berarti sesuk sing simbah-simbah merasa lebih terlindungi lagi. Oh, terlindungi. Aku sudah terpayungi. Ada payung hukumnya jelas gitu aturannya ya toh. Nah, ini ada Mbak Saron ya kan, yang akan menyampaikan Mbak pesan dari Pak Bos ini. Titipan-titipan pertanyaan dari Pak Bos. Nanti dulu. Tadi Bu Ketua Belum belum selesai. atau masih banyak di sini yang mau disampaikan. Nah, monggo dilanjut dulu Ibu. Tadi tentunya kita berkaitan dengan bagaimana karena kota Yogyakarta ini penduduk lansianya cukup tinggi juga, sekitar 16%. Sehingga itu juga menjadi pemikiran dari baik pemerintah kota Yogyakarta bersama legislatif bagaimana kita duduk bersama untuk menggulirkan yang namanya Raperda Lansia. Kenapa Raperda Lansia itu tentunya memiliki latar belakang ya, tentunya dengan melihat kondisi lansia yang cukup tinggi juga berarti kan kita juga harus memperhatikan agar lansia-lansia itu juga menjadi lansia yang sehat, terus terperhatikan gizinya, juga bahagia dan pemberdayaannya seperti apa. Nah, sehingga itulah dengan payung hukum itu nanti akan bisa lebih sejahtera kembali ya. Dan itu tentunya nanti dari Dinas Sosial juga bisa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan teknis-teknis di lapangan untuk program-programnya begitu. Kalau kondisinya Bu, sebenarnya kalau lansia di Kota Jakarta itu seperti apa itu kondisinya? Semuanya memang ada ini apakah ada assessment sudah terlalu bahagia? Anak-anaknya masih Betul. atau ada yang tinggal sendiri juga? Atau mungkin ada lansia yang isih produktif, isih membuat karya nopo dan lain sebagainya.
Nah, betul. Anyam-anyaman, songket. Nah, niku apa, Bu? Kalau lansia kota tadi sudah disampaikan sekitar 16%. Jadi ada 7.000-an, 7.277 kalau nggak salah lansia miskin. Kalau yang terlantar kami ambil data dari UPT Budi Dharma itu sekitar 65. Artinya dititipkan ke negara karena tidak ada yang mengurus keluarganya. Sekitar 65 orang gitu. Jadi, kemudian beberapa yang lansia bed rest itu ada sekitar 1.000. Data dari Dinas Kesehatan sekitar 1.139 yang lansia yang bed rest artinya tidak bisa apa-apa gitu. Nah, itu kan jadi tiktokan antara Dinkes dan Dinas Sosial bagaimana ya betul, karena jangan sampai lansia yang bed rest tadi menjadi terlantar keluarganya yang kita advokasi seperti itu. Dan lansia kota cukup banyak dan angka harapan hidupnya semakin naik. Jadi tertinggi se-DIY, jadi sekitar 75 tahun ya, jadi ada beberapa mungkin 75 tahun. Nah, harapan kita yang lansia 75 tahun itu lansia yang sehat, bukan lansia yang sakit atau yang bed rest, agar nantinya bisa hidup mandiri dan bahagia gitu. Seperti itu. Kesadaran berarti dengan lansia itu cukup tinggi. Iya. Ini Mbak Sharon mungkin ada pesan apa ini Mbak Sharon? Mungkin gini Bu, dari ini atau ini ya. Kalau misalnya di dekat rumah kami itu ada lansia yang tinggal sendiri, kira-kira nanti setelah raperda ini disahkan akan gimana? Siapa yang akan mendampingi? Ya, saya dulu nanti biar tambah sama Bu Indra. Jadi tentunya kita kan juga harus melihat ya. Tadi sudah disampaikan bahwa lansia ini kan ada yang lansia dalam posisi keluarga yang memang kaya raya, atau memang dia lansia terlantar yang memang dalam kondisi kategori miskin. Dan itu kan sudah diatur kita ya, dari data dan sebagainya sampai harus sejauh mana penanganannya juga sudah ada. Nah, sehingga kalau nanti yang itu termasuk kategori miskin dilihat dia masuk nggak nih dalam DPKS awal dan di KSJPS dia yang sekarang ada yang namanya datasen, masukkah dia dalam kategori 1 desel 1 atau 2. Nah, dia tentunya mendapat yang namanya bantuan. Nah, kalau misalkan ternyata dia belum mendapatkan, itu menjadi PR kita bersama ya. Iya. Bagaimana agar lansia-lansia yang memang harusnya dia mendapat intervensi dari pemerintah Kota Yogyakarta, nah kita bisa nih usulannya bagaimana. Nah, usulannya tentunya nanti melalui musrembang ya, melalui RT RW disampaikan ke kelurahan di saat ada musrembang. Memang itu prosesnya karena itu kita program nasional ya, sehingga harus ada strata melalui dari RT RW kelurahan ya, dan sebagainya. Tetapi Kota Yogyakarta sudah juga membuat yang namanya sebuah program-program untuk mengintervensi pembiayaan lansia yang terlantar, kita juga sudah punya. Karena kalau kita mengandalkan itu dalam proses yang agak panjang, itu juga sulit. Sementara kan kehidupan lansia itu setiap hari. Nah, sehingga disitulah kehadiran pemerintah Kota Yogyakarta, apalagi nanti dengan perda ya, setelah selesai itu juga sangat luar biasa, Mbak Isa. Jadi tentunya nanti bagaimana sih bentuk program saat ini yang sudah dilakukan. Kita pendampingan keluarga lansia pun ada ya. Jadi antara Dinas Sosial, DP3AP2, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, itu harus berkolaborasi. Karena apa? Di dalam kita penanganan lansia itu tidak terlepas dari pendidikan. Bagaimana pendampingan terhadap keluarga untuk merubah mindset kita terhadap bagaimana sih kita membina, menyayangi, dan memberikan sesuatu pada lansia. Itu juga penting. Sehingga ada juga namanya program pendampingan lansia. Terus dari sisi kesehatannya itu juga sudah ada. Jadi sudah cukup rigid ya. Apalagi nanti kalau untuk di Dinsos ya, data-data yang untuk mendapat bantuan dan sebagainya juga sudah ada. Begitu. Mungkin nanti dari Mbak Indra bisa menambahkan. Lansia tersebut misalnya sendiri itu punya rumah atau tidak. Kalau tidak punya rumah, kemudian tidak ada keluarga, kita rujuk ke panti seperti itu. Karena dia sendiri resisten, tapi kalau dia ternyata punya rumah itu tidak. Nanti kita berkolaborasi dengan wilayah sekitar seperti itu. Kemudian kita juga ada program Jogja Sapa Lansia. Ya. Sapa Lansia artinya ada peran-peran dari lintas sektor, misalnya perguruan tinggi, mahasiswanya, kemudian
ada perawat, ada bidan, atau mungkin dari kelompok masyarakat untuk menyapa lansia Iya. yang bersangkutan. Karena rata-rata lansia itu kan takut sendiri ya Mas ya. Iya. Jadi nggak ada temennya, sudah nggak level kalau Iya. ketemu sama kita, nggak level, dia cerita lama-lama, nggak ada yang kenal. Jadi ketakutan lansia itu kan rasa sendiri. Iya. Dan ketika ngomong sama yang mungkin yang muda gitu, Muda. wah Simbah nggak level gitu seperti itu. Terus kok bicara sebelum saya lahir seperti itu. Iya. Nah itu Padahal kita lansia tuh golongan yang sangat ini loh, Iya. orangnya apa istilahnya kalau dia berjanji konsisten. konsisten. Nah, lansia Iya. itu sangat konsisten sekali. Iya, jadi kita seperti itu menyapa lansia. Jadi menyapa tidak hanya tapi ngaruh ke Simbah sudah siapa-siapa. Jadi kesendirian itu kita Iya. coba untuk sama-sama. Dia tidak sendiri. Seperti itu. Kalau ada anggota yang keluarganya sudah lansia atau tandanya harus aware masih Betul, Iya. ada keluarga lingkup. Hewer-hewer. Sabar gitu. Hewer-hewer iklan dulu ya. Oke. Lagi asik iklan. Ayo nanti lanjut Oh, lagi iya. tenang, no rasa khawatir. Iya iya iya. Kita borong kabeh. Iya iya Oh iya. iya ya. Mm-mm. Mereka jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi untuk Anda. Usai yang lewat berikut itu masih di Bincang Inspirasi Dewa. Bincang inspirasi Sak Jose. Bincang inspirasi Dewan Sak Jose. Bincang inspirasi Sak Jose. Bincang inspirasi Dewan Sak Jose. Memang Sak Jose kalau Bincang Inspirasi Dewan. Udah dihadirkannya langsung para pemangku kepentingan, ada masyarakatnya Jogja, terus ada hiburan juga, ada kompet ini loh, ubor sampai cemilannya, minumannya. Kurang apa coba ini fasilitasi biar warga Jogja tuh bisa menyampaikan keluh kesahnya, pemikirannya, suaranya dan akan langsung ditanggapi. Tentunya ya, ini saya masih bersama dengan Mas Persegi. Di mana Anda? Kok pindah Saya di sini. posisi? Ini Iya, nek aku kangen piye lho Mas. saya Pindah. lagi nganu sama ibu-ibu cantik-cantik ini. Cinta Saya lama loh digodani, nanti. saya. Biasa resiko wong ganteng. Kayaknya ibu-ibunya terpaksa deh. Nah, iya, karo mitos sirung ya. Ini ada Apa, Mas? pertanyaan. Oh iya, Ini namanya tak kenal Bu Indah. Bu Indah. Indah sekali. Indah sekali. Dari Klitren ya Bu. Iya. Klitren RT 7 RW 10. Oh, kok komplit banget? Apa? Kok komplit banget sama RT Komplit. RW-nya Abang juga? dulu saya nek ngambil botol bekas di rumah ini. Ulung tuh saya. Monggo Bu, tanya Bu. Apa Bu Indah yang mau ditanyakan? Bu Indah. Saya mau menanyakan masalah lansia. Apakah fasilitas lansia di masyarakat itu apa saja? Cuma situ aja. Terima kasih. Iya, ini fasilitas buat lansia itu apa saja gitu ya. Ini kan perlu juga, ini yang maksudnya berarti yang difasilitasi atau yang disediakan nanti dari pemerintah setempat, ngaten? Ya. Atau yang perlu diupayakan oleh masyarakat? Atau gimana nggak Ibu? Dua-duanya bisakah atau gimana? Monggo. Baik. Tentunya saya akan menyampaikan dari sisi kami di DPR Njeh, yang ada beberapa hal yang berkaitan dengan program-program lansia yang nanti kan terus bermitranya kita ada di Dinsos ya, di DP3AP2, Dinas Kesehatan. Jadi dengan adanya program, contoh program Satu Kampung Satu Bidan, itu juga berkaitan juga dengan bagaimana agar cepat tanggap apabila terjadi misalkan ada lansia-lansia juga yang sakit gitu ya, sehingga nanti berkoordinasinya dengan puskesmas setempat. Kan itu juga salah satu percepatan informasi sehingga cepat tertangani.
Jadi itu kerjanya nanti kerja teamwork ya. Nah, terus di samping itu juga kalau kita melihat itu program-program lansia memang kalau kita berbicara secara teknis satu persatu ya, itu memang masih ada. Jadi memang program kita itu tidak terus menjadi sebuah program yang penggelontoran anggaran yang cukup signifikan ya. Karena situasi kondisi keuangan kita juga, tetapi untuk program lansia sudah ada di beberapa seperti di PKK, kita melalui Yandu lansia itu nanti dan melalui Yandu Yansida itu juga ada misalkan pemeriksaan gratis. Tadinya kan 3 bulan nih, mungkin nanti kedepannya kita bisa nih 1 bulan gitu. Nah, sehingga nanti agar kondisi lansia, kesehatan lansia juga bisa terjaga. Dan yang lebih daripada itu tentunya ada program pemberdayaan, di mana program pemberdayaan itu juga sesuai dengan kondisi situasi di lokal. Jadi local wisdom kita tetap kita pakai, karena setiap posisi lansia di wilayah dengan wilayah satunya kan berbeda. Nah, sehingga nanti pemberdayaan itu adalah salah satu solusi yang paling terbaik. Karena banyak lansia, begitu saya turun saya tanya, Eyang sama Eyang Kakung sama Eyang Putri senang diberi terus itu atau memang diberdayakan? Ternyata saya lebih senang diberdayakan karena saya merasa, apalagi saya masih lansia produktif, saya merasa bahwa hidup saya masih dibutuhkan, diperlukan oleh lingkungan sesuai dengan kemampuan kami. Nah, itu menjadi catatan kami ya, ternyata dari kami dari pengawasan dari DPRD dan menyambung dari OPD terkait, kita sama-sama yang punya mindset berpikir yang bersama bahwa pemberdayaan itu membuat lansia sehat, lansia diberdayakan. Kalau kita bisa melihat dulu ya, waktu di Kulon Progo itu kita ada yang namanya rumah lansia, di mana lansia itu juga diberdayakan bikin sesuatu seperti kerajinan dan sebagainya. Dan pada akhirnya dari kesenangan, senang menjadi sebuah produk, akhirnya menjadi sebuah ekonomi. Nah, mungkin nanti ini juga kita sudah punya pemikiran ke sana ya, tapi kita juga nanti lihat bagaimana kondisinya nanti seperti apa. Tapi yang jelas Kota Yogyakarta untuk lansia, apalagi dengan perda yang ada, nanti juga kita kan berbicara, kalau sudah berbicara perda itu kan ya kita sudah sampai ke pendanaan segala, sampai sejauh itu agar program-program yang digulirkan bisa sesuai dengan target, karena program tanpa anggaran kan tidak mungkin. Nah, mungkin nanti dari Ibu Indra bisa menambahkan sebagai Dinsos, sebagai teknis-teknis yang harus dilakukan program strategisnya seperti apa. Nanti mungkin penambahan dari Mana itu? Kalau lansia ya, kita kan ada penilaian kota ramah lansia. Jadi dari berbagai aspek ya Ibu ya, dari pendidikan, dari pelatihan-pelatihan yang mungkin diselenggarakan di kelurahan Ibu, mungkin ada ya lansia-lansia yang dilatih masak, dilatih batik, ada toh di kelurahan atau di kemantren, atau mungkin dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian ada juga lansia di tingkat untuk yang sarana prasarana, bagaimana sarana prasarana itu ramah lansia. Jadi kalau sudah ada yang gocean, tangga itu ada railingnya, biar nanti tidak kepleset. Di puskesmas juga ada ramnya gitu. Jadi sudah ada puskesmas ramah lansia seperti itu ya. Terus kemudian pemberdayaan ekonomi, kalau Ibu masih ingat dulu ada kube-kube yang tidak khusus secara lansia, tapi ada lansia yang terlibat di situ, usaha-usaha yang bisa di situ. Kemudian juga ada perlindungan tadi ya Bu. Kita rohnya sekarang ke pemberdayaan. Karena bantuan itu ada, tapi akan menjadikan ketergantungan. Tapi kalau pemberdayaan itu terus menerus. Jadi bahasa diwongke gitu kan, di antara 64.000 itu kan hanya 7.000 yang miskin. Nah, yang lainnya itu kita berdayakan. Ada juga keterlibatan lansia di Musrenbang mungkin Ibu. Nah, itu sebagai wujud dari Musrenbang lansia. Jadi wujud dari lansia, saya itu menyalurkan pendapat itu diperhatikan toh, ternyata tidak hanya pendapat anak-anak muda yang kekinian seperti itu. Nah, tapi ternyata lansia itu dari sekitar 16% itu diwakili oleh lansia itu menyuarakan suaranya untuk bisa direncanakan di tahun kedepannya seperti itu. Jadi seperti itu Itu ternyata ya Mas Pon ya. Kayaknya nanti kita juga mau sama Mas juga. Pripun, Ibu? Harapan kita sih kita pengen punya namanya taman lansia ya. Taman lansia gitu. Tapi memang kalau Kota Yogyakarta kita ada keterbatasan lahan juga, tapi insya Allah kalau nanti kita ya menelusuri dan niat yang baik nanti akan tercapai. Nah, ini ada pembahasan tentang taman lansia belum Mbak Saran kok dengan Pak Bos? Sudah pernah belum? Belum, ini Belum akan ya? menjadi pembahasan nih sama Pak Bos nih. Iya. Apa Mbak monggo lanjut, mau ditanyakan apa lagi? Sebenarnya tadi saya mau tanya tentang fasilitas Mbak, tapi ternyata sudah ditanyakan oleh warga.
Dan ternyata juga sudah disiapkan ya sama Bu Darini dan juga dari Dinsos. Mungkin ini Bu, kita kan tahu ya ini baru pembahasan pansus lansia. Kira-kira ada nggak sih titipan dari Dinsos sendiri untuk DPR itu dalam pembahasan pansus? Ya, saya apresiat ya dengan Komisi D dan Dewan ya, karena ini Raperda Penyelenggaraan Lanjut Usia ini kan inisiatif Dewan yang 3,5 tahun gitu ya. Jadi 3,5 tahun dengan berbagai prosesnya Dan dinamikanya dan dari Raperda Lansia itu ya. Jadi harapan kami itu dengan adanya perda nanti jadi perda itu menjadi payung hukum semua OPD, semua pelaku usaha, ada partisipasi masyarakat termasuk perorangan, keluarga, lembaga, terus kelompok masyarakat itu bisa bersama-sama lah untuk bisa menyelenggarakan kelanjut usiaan itu agar lansia Kota Yogyakarta itu lebih sejahtera dan mandiri dan bermartabat. Artinya bermartabat apa? Diuangke gitu. Tidak hanya dikasihani sudah simba-simba, dikasihani dianggap terpinggirkan karena sudah lansia pendapatnya sudah nggak dipakai gitu, nggak kekinian, tapi sudah diperhatikan di situ. Nah itu rohnya yang dari Raperda Lansia yang diusung oleh Dewan seperti itu. Mbak. Gimana ibu-ibu ini jawabannya sudah bisa diterima? Mantep? Mantep dereng. Kok mboten semangat, Bu? Belum lansia ya, guys. Baru pralansia. Kita itu cuma sebagai kadernya membantu lansia. Oh iya. Oh, Berarti kader yang ibu-ibu ini adalah yang kader lansia. lansia ya pemirsa ya. Oke. Kalau dari Dinsos ada tidak Bu program yang juga nanti bisa diakses dari kadernya supaya kan bisa lebih mengkondisikan juga nanti di masing-masing daerah seperti apa? Kalau kami biasanya ada komisi lansia, kelurahan mungkin tapi biasanya anggotanya dari lansia-lansia. Jadi kalau dari ibu kadernya itu biasanya masuknya di BKL atau di posyandu lansia ya, karena keluarga. Jadi kalau di tempat kami benar-benar murni lansia. Tapi kalau yang OPD yang kayak di P3, P2KB, di keluarganya, mungkin kader kesehatannya, mungkin rata-rata adalah yang lansia, tapi ada yang pralansia untuk persiapan biar nggak kaget ya Bu ya. Ketika jadi lansia, oh ternyata lansia itu seperti ini. Menuakan pasti ya Bu, tapi jadi. Posyandu kami itu juga terbuka juga untuk yang pralansianya sudah welcome untuk yang muda-muda untuk bisa ikut di kegiatannya lansia gitu. Jadi nggak ada sekat-sekat itu sudah ada. Apalagi tambah ada kegiatan diajak kemana wah lebih enjoy sekali. Piknik healing seneng ya. Luar biasa Bu, kebetulan di warga kami ya Bu ya, diajak kemana-mana luar biasa ya. Kuat sekali. Itu berarti Sak Jose. Bincang inspirasi Dewan ya. Izin menikah sebelum kita lanjutkan ya pemirsa ya. Kita jeda dulu sebentar, ini mumpung ada angkringan yang tersedia, saya mau ngemil cabai dulu. Gorengannya nanti karena saya menjaga kondisi. Mas Pur, biasa aja toh, nek aku ngomong kayak gitu kamu harus mendukung ya kan? Kan kita ini kan partner. Kok Mas Pur tuh ngelirik aku dengan side eye? Nah ini karena bahasanya menarik apalagi lansia gitu. Jadi nek lansia itu memang ngomong kudu sabar. Karo ibu ini dimasaknya daging setengah mateng. Ayo Mas mlayu rono mlayu rene ya. Ya ora apa-apa Mas, sabar. Pokoknya intinya sabar. Pemirsa juga sabar. Nanti kami akan kembali lagi untuk Anda, tapi kita jeda dulu sebentar ya. Sabar, masih di Bincang Inspirasi Dewan.
ngumpul di sini bareng-bareng di angkringannya Bincang Inspirasi Dewan ya kan. Monggo yang rawuh di sini ini udah saya borong semua Sudah nanti diborong. dihabiskan atau Sama aku Mas. iya sama Oh. saya sudah. Ini sebenarnya uangnya Pak Bos. Ning kan ini titip ke aku ya toh. Dadi kan kok genas sing kayak aku. Kalau kita gleleng, Iso tak nggo foto-foto. Kaya ya. Oh ya kan. Ini semakin lama ini ngobrol soal lansia itu semakin asik karena bersinggungan terus toh dengan kita. Nah, wong tua iki ibaratnya disauri banter yo nesu, disauri dik yo nesu. Betul Misalnya sekali. wong tua, toh, kliwat, awak dhewe nyeleh kember. Wong tuane nyampar. Nyeleh ember, ngapur. Nyalah kok sok nggon-nggon. Ini nek gentenan sing wong tua nyalah gambar awak di sing nabrak iki. Ora ngengete apa piye? Serba salah. Serba salah. Enggak apa-apa, sabar ya, Dik ya. Manusia tempatnya Bisa salah. seperti ini yang nang kene nang omah peti. Oke, tunggale ya kan. Pemirsa kita masih ada Mbak Saron ini ya. Banyak pertanyaan titipan dari Pak Bos Monggo, Mbak juga Saron. ini. Monggo Mbak lanjut lagi. Mumpung ada Bu Indra, ada Bu Darini, monggo apa yang akan ditanyakan? Ya tadi sudah banyak yang dijelaskan ya mengenai regulasi, kebijakan, program. Nah kira-kira nih ibu-ibu nih, ada tantangan nggak sih dalam penanganan lansia ini di lapangan? Mungkin boleh Bu Darini dulu. Baik. Tentunya untuk tantangan dalam menghadapi lansia, baik itu lansia itu sendiri maupun juga keluarga, pendamping juga para kader. Yang pasti para kader juga ternyata kan baju kader itu banyak ya. Ada yang 5, 6 sampai 7 nih. Karena apa? Ternyata kaderisasi itu juga tidak mudah, apalagi untuk mengurusi lansia. Perempuan-perempuan hebat lah yang saat ini hadir bahwa dia memiliki jiwa-jiwa sosial untuk di mana mendampingi terutama untuk lansia. Karena lansia itu kan berpikirnya sudah seperti anak kecil lagi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Pur. Jadi mereka kadang-kala kembali ke masa kecilnya ya gitu. Nah, sehingga tapi apapun itu lansia menjadi tanggung jawab kita. Karena kita tidak bisa hadir sore hari ini tanpa lansia kita masing-masing. Jadi itu cukup luar biasa, kita harus mencintai lansia kita di rumah bagi yang masih ada. Nah selain kader juga mengalami suatu kesulitan juga karena kaderisasinya kita juga susah di dalam pengurusan. Ternyata waktu saya turun juga, Bu saya bajunya 5 sampai 6 sampai 7. Jadi untuk menjadi ujung tombak di bawah itu ujung tombak dan ujung tombak. Nah tetapi dengan melihat itu kita juga evaluasi nih Bu Indra. Bagaimana nanti kayak teman pendamping keluarga itu kita juga sudah menggulirkan yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Sudah dapat ya. Nah, terus juga nanti ada rakor-rakornya juga ada anggarannya. Dan yang ketiga juga di saat nanti melakukan sebuah kegiatan itu juga ada. Cuman memang saya kemarin titip pesan ya, mungkin ini juga titip pesan kami. Anggaran yang sudah kita gulirkan masih ada beberapa yang berkaitan dengan SPJ. Sehingga SPJ itu untuk segera dilakukan agar penyerapannya bisa maksimal. Karena dari kami di legislatif tentu ada pengawasan, kalau anggaran itu tidak terserap maksimal menjadi evaluasi kita bersama untuk ke depannya. Nah, sehingga nanti kami himbau monggo tadi dari ibu-ibu sebagai pelaku pendamping itu nanti untuk tingkat kelurahan ya segala juga sampai ke bawah untuk bisa melakukan itu dengan baik agar anggaran sudah kita sediakan terserap dengan baik. Nah mungkin nanti ini dari Bu Indra ada penambahan secara teknisnya bagaimana sih penanganan lansia ya kita memang sulit susah-susah mudah tetapi apapun itu apalagi dengan adanya perda nanti semua sudah ada payung hukumnya dan itu harus kita lakukan bersama-sama. Kalau dari Dinas apa itu kendalanya nih? Dengan mengingat jumlah lansia yang 16%, jadi 15, berapa ya, itu berarti kan sudah cukup tinggi. Jadi kan nanti teman-teman yang produktif itu kan dari generasi sandwich ya, karena nanti yang agak kepayahan nanti yang produktif itu nanti. Ya. Jadi apalagi Jogja itu sebagai kota pensiun. Nah tantangan kita adalah bagaimana lansia yang angka harapan hidupnya 75 itu lansia yang sehat, tidak lansia yang bed rest, tidak lansia yang punya penyakit yang mungkin akan menjadi perhatian dari keluarga dan negara. Karena nanti kalau sakit otomatis BPJS-nya naik ya Bu ya. Jam kesedanya jadi naik jadi gitu ya. Teman-teman kader-kader jadi ikut sering datang ke situ untuk mendata gitu ya seperti itu. Nah, kemudian itu yang kedua memang Bu
kader. Saya yakin ibu itu juga jadi PSN juga mungkin gitu seperti itu. Bajunya ada Jadi 5 Pak. bajunya banyak. Ya, itu ya. Ya, jadi Iya. ya, Iya, jadi iya. kader-kader seperti itu mungkin bisa dipetakan juga dan ditingkatkan kapasitasnya. Kemudian semakin banyak relawan-relawan akan lebih bagus lagi gitu. Jadi bagaimana kita menyampaikan agar permasalahan lansia itu menarik para kader, terutama kader muda, karena Iya. mereka nanti yang akan meneruskan gitu. Dengan mengingat angka harapan hidupnya makin naik, tapi anak mudanya kalau nggak peduli nanti siapa yang akan memperhatikan gitu memperhatikan kan? lansia. Kan tidak mungkin keluarga, apalagi nanti banyak terjadi di kota Jogja itu lansianya cuma berdua, suami istri seperti itu, Iya. jarang yang ada anak-anak yang Anak-anaknya. di sekitarnya. Nah itu harapannya makin banyak anak-anak muda yang peduli terhadap lansia. Oh gitu. Kalau dari Bu Indra, Bu Darini ini mungkin ada sesuatu atau ada harapan yang ingin dititipkan disampaikan Betul. kepada Pak Bos ini Karena apa Bahwa kira-kiranya? memang lansia itu memang harus tidak boleh stres ya Bu ya. Iya. Mbahku ki pendak dino tak kon olahraga. Hobine kan mlaku sedina 2 kilo, 2 kilo ikas mlaku 4 dino mbos tekan endi. Aduh banget kok tak goleki kok. Mas sembrono ya Mas. Lha kok kan olahraga. Sedina 2 kilo ikas 4 dino lho. Ya Allah, ya pirang. Yo ora mbok sangu kok. Ayo kowe ora iso mulih, Mas. Ora disangoni. Wis kelaru ya berarti saya. Oh. Gek digoleki sik kono. Iya iya yo nanti Aja lek saiki. habis ini. Bariki ya ta. Monggo Bu Darini, Bu Indra, kira-kira ada yang mau disampaikan apa gitu biar dicatat juga nanti Iya. sama Mbak Saron disampaikan kepada Pak Bos. Monggo Bu Bu Indra dulu nanti Bu Ketua Iya. setelahnya. Untuk Pak Bos nih, saya berharap, kami berharap dari eksekutif Raperda Lansia ini segera jadi. Nanti insya Allah jadi nggih, karena pembahasan bersama-sama sebagai payung hukum bersama bagaimana meningkatkan kesejahteraan lansia di Kota Yogyakarta. Jadi dari berbagai sisi, dari pendidikan, dari sarana prasarana, perlindungannya, bantuannya dan sebagainya, itu agar sama kita ada payung hukumnya. Selama ini kan hanya peraturan wali kota. Iya. Jadi kuranglah istilahnya dalam untuk regulasinya. Kalau perda kan sudah ada kesepakatan bersama antara legislatif dan dari eksekutif seperti itu. Bu Ketua monggo silakan. Yang jelas kami di DPRD nanti juga kami titip pesan ya buat pimpinan tuh Pak Bos, Pak Bos yang izin. Di mana kita sangat konsisten sekali, khususnya kami di Komisi D berkaitan dengan mitra-mitra ya untuk yang berkaitan dengan lansia, untuk bagaimana nanti perda lansia ini bisa berjalan dengan cepat karena sudah 3,5 tahun, dan harapan kami dengan munculnya perda tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Indra, bagaimana Kota Yogyakarta ini tentu kedepannya ingin menjadi, meskipun banyak lansianya, tapi menjadi kota yang nyaman untuk hidup lansia, terberdayakan, sehat, dan bahagia. Nah, nanti itu titipan saya buat Pak Bos, sehingga kita cukup gencar nih untuk bisa segera terselesaikan tahun ini untuk perda lansianya, mungkin gitu. Tahun ini pokoknya targetnya. Apalagi Yogyakarta ini sebagai kota tujuan buat pensiun ya kan, Nah, berarti kan betul. banyak lansia yang memang pengennya ke Jogja ini bisa menikmati hidup, Mas. Saya sama si Mbak Sate yo paling seneng itu sama satu, Apa? cap jempolnya. Gitu. Pensiun nih. Pensiunan loh. Itu namanya Anda memanfaatkan. Ora bener Mas Mur ki piye Ya, to makanya ki? kan kita merawat lansia dengan baik dan benar biar mereka mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi, Mbak Isa. Dan tidak punya anak dan cucu yang ngeselin kayak Mas Pur. Iya. Wes pamit yuk. Pamit. Oh, Mbak Seren. Oh iya, Saya bosnya Mbak Seren nih. Masih ada pertanyaan nggak nih Mbak Apa, Saran? Mbak? Sudah cukup. Udah ya. Cuman ini tadi saya punya sangu nggih yang harus dititipkan sama Pak. Oh, apa Sangu ini ini tadi? tadi. Apa itu? Sangu dari Dinsos untuk disampaikan ke Pak Ketua bahwa supaya segera selesai nih raperdanya, supaya segera bisa dirasakan juga manfaatnya untuk masyarakat. Betul. Ini ada pesan sedikit sih, karena saya dari anak muda ya, supaya anak muda di Kota Yogyakarta juga bisa lebih aware juga dengan lansia, lebih peduli, bisa perhatian juga dengan hati gitu. Jadi mereka tidak merasa sendiri, tapi merasa bahagia, diperhatikan gitu. Nah,
Gitu loh pemirsa ya. Wes tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kalau gini kan enak ya kan, semuanya tuh sudah terselesaikan, dibahas bersama, duduk bersama kayak gini kan jelas ini. Tinggal kita tunggu nanti ya, bahasanya sudah berjalan, kita tunggu mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Kalau gitu sekarang kita pamit ya Mas ya. Oke. Ini sudah siap dengan 5 album. Elak tenan. Nah, Konser pokoknya. Konser pokoknya ya. Kita ketemu lagi di Bincang Inspirasi Dewan berikutnya, pemirsa pastikan ya. Terus tunggu episode berikutnya bahasnya tentang apa aja. Sekarang kita pamit dulu, ada Oke, Mbak monggo, Saron, monggo, Mbak. ada Mas Persegi Panjang, Ije. dan ada Kak Isyu Dewi. Ada. Boben no Mas. Oh, kok ya raisen rumure lho Oh, ya. lagi mamaku nonton. Bisa kita pamitan, ketemu lagi di Bincang Inspirasi Dewan berikutnya. Sak Jose. Nganti tekan kapan nganti tekanmu saya suwe mong sumelang tresno saya ilang